Kali ini kita akan bahas contoh kasus kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11 tentang sistem balok bertumpuk. Nah, berikut contoh soal yang akan kita bahas. Perhatikan sistem balok AB dan CD pada gambar. Nah, balok CD ini menumpu balok AB. Balok AB dan CD homogen dan beratnya sama, yaitu 80 Newton. Seorang beratnya 500 Newton berjalan dari titik B menuju ke arah D. Nah, pertanyaannya di sini, berapa jauh ia akan berjalan dari titik B sampai tepat balok AB dan CD ini akan terguling. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada setiap balok ya. Nah, semua gaya yang bekerja di sini ada 7 buah gaya ya. Di titik tumpu ini bekerja gaya N1, kemudian ada gaya berat dari batang AB, ada N2, kemudian di sini ada N3, kemudian ada gaya berat dari batang CD, gaya berat dari orang, dan ada N4 di sini ya. Di titik sentuh antara penumpu dan batang. Nah, kita misalkan orang tersebut berjalan dari titik B menuju ke arah D, di sini sejauh X. Nah, ketika orang tersebut berjalan sejauh X, maka balok AB dan CD ini tepat akan terguling, teman-teman. Artinya akan terjadi lost kontak di sini. Ya, di titik B ini gaya normalnya itu akan 0. Sehingga saat AB dan CD terguling, maka besarnya N3 ini tepat sama dengan 0. Ya. Jelas ya. Jadi untuk penyelesaiannya nanti kita harus tinjau masing-masing gaya yang bekerja pada setiap batang dan juga kita harus tinjau torsinya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk batang AB. Nah, kita gambar free body diagram untuk batang AB. Dan kemudian kita pilih titik poros di sini. Kita katakan misalnya titik ini adalah titik E ya. Yang akan kita jadikan poros. Dan sebagai akibat, N1 ini tidak akan menyumbang torsi terhadap titik E karena tidak punya lengan momen. Jelas ya? Jadi ketika kita meninjau sigma torsi di balok AB, di sini kita akan pilih titik E sebagai poros. Nah, teman-teman perhatikan bahwa gaya-gaya yang menyumbang torsi di sini ada 3 buah. Ada WAB, ada N2, dan ada N3. WAB ini akan memutar batang terhadap titik E berlawanan jarum jam. Sementara N2 dan N3 ini akan memutar batang AB terhadap titik E searah jarum jam. Tapi N3 ini 0 ya. Karena ketika balok AB dan CD tepat akan terguling, udah lost kontak di titik B ini, ya. Nah, dari sini kita ambil sigma torsi di titik E sama dengan 0. Jadi, sebagai akibat, gaya yang searah, ya, dikali lengan momennya sama dengan gaya yang berlawanan jarum jam, dikali dengan lengan momennya. Ya, atau torsi dari N2 di sini ya. Ini kan N2 searah jarum jam, dikali lengan momennya di sini 2. Tambah N3 dikali 2,5. Ini akan sama dengan WAB dikali 1. Nah, kemudian kita cari dulu N2-nya. Jadi N2 dikali 2 ditambah N3 ini besarnya adalah 0 ya. Karena saat AB dan CD terguling kan N3-nya 0. Ini sama dengan berat batang AB yaitu 80 Newton dikali jarak dari gaya berat ini ke titik porosnya. Ya, kalau ini 2 berarti ini 1. Kan panjang batang totalnya ini adalah 3 meter ya. Berarti titik beratnya di 1,5 sini. 1,5 kurangi setengah ya 1. Jadi kita akan peroleh nanti N2-nya di sini adalah 40 Newton. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita tinjau batang CD yang ini. Nah, pada batang CD, teman-teman perhatikan bahwa gaya normal N2 di sini ini arahnya akan ke bawah, teman-teman. Karena ketika AB dan CD ini tepat akan terguling, gaya normal di B jelas ini 0 ya untuk N3-nya. Nah, si balok CD ini akan ketekan ke bawah ya. Sebagai akibat ini gaya normalnya N2 arahnya jadi ke bawah di sini ya. Nah, kita pilih titik C di sini sebagai poros. Sini udah lengkap ya gambar gaya-gayanya. Dan terhadap poros C, teman-teman perhatikan bahwa gaya N3 dan N4 akan memutar batang CD berlawanan jarum jam, sementara berat batang CD sama berat batang orang ini akan memutar batang CD ini
searah jarum jam, ya. Nah, sebelum kita tinjau torsi, kita tinjau dulu untuk keseimbangan gaya searah vertikal ya untuk balok CD. Nah, teman-teman perhatikan, karena baloknya seimbang sini ya, Sigma FY, untuk balok CD, gaya yang ke atas ini mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi ketika gaya normal N3 ini tepat 0, kita bisa dapat komponen-komponen gaya yang lain, yang belum diketahui tentunya. Nah, di sini Sigma FY-nya sama dengan 0, jadi gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, N3 tambah N4 ini akan sama dengan N2 ditambah WCD ditambah W orang ya. N3-nya 0 ya. Kita isi ganti N3-nya dengan 0 ditambah N4 ini sama dengan N2. N2-nya kan kita udah dapat, ini 40 Newton. WCD-nya 80 Newton dan W orangnya 500 Newton. Jadi sebagai akibat nanti kita peroleh nilai N4-nya ini adalah 620 Newton, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita tinjau torsi untuk balok CD dengan mengambil titik C sebagai poros. Di sini gaya yang berlawanan jarum jam itu ada N3 sama N4. Kemudian gaya berat WCD sama W orang akan memutar batang terhadap titik C. Ini searah jarum jam. Kemudian untuk gaya normal ini tidak akan menyumbang torsi, sehingga tinggal kita samakan saja momen gaya yang searah sama dengan momen gaya yang berlawanan. Jadi sigma torsi di titik C-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi WCD di sini dikali lengan momennya, panjang ini ke sini berapa? Dari titik berat ke ujung, 1,5 kan? Ditambah W orang, berat orang dikali X itu segini, ditambah setengah meter ke titik poros. Jadi X plus 0,5, ini sama dengan N3 dikali 0,5 tambah N4 dikali 2 ya. N4 jaraknya ke poros kan sini 2 meter. N3-nya ini kita ganti sama 0 lagi. Jadi WCD-nya ini kita ganti sama 80 kali 1,5 tambah W orangnya kan 500 kali X plus setengah ini sama dengan 0 plus N4-nya tadi kita udah dapat 620. Ini kita kalikan dengan 2 ya, lengan momennya. Tinggal teman-teman beresin aja. Nih jadi 120, yang ini jadi 500X plus 250 sama dengan 1240 ya. Nah, jadi ini 500X sama dengan 1240 dikurangi 370 hasilnya 870 ya. Jadi kita peroleh nanti nilai X-nya adalah 87/50 atau sekitar 1,4 meter ya, 1,4 meter. Jadi jarak orang tersebut akan berjalan dari titik B sampai tepat balok AB dan CD akan terguling itu adalah 1,74 meter atau 87/50 meter jika kita ukur dari titik B. Seperti itu. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh kasus kesetimbangan benda tegar pada sistem balok bertumpuk fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.